adik-adik. Shalom kakak. Shalom. Kita ibadahnya sekarang online nih kak. Nah kalau ibadah online biasanya sambil ibadah apa sambil makan ya Ci ya? Sambil ibadah makannya nanti aja Ci. Iya, walaupun kita ibadahnya online, kita harus tetap menghormati Tuhan. Karena Tuhan itu hadir di rumah kita juga, bukan di gereja aja ya Ci. Nah, yuk kita mau sungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Dan kita sebelumnya akan berdoa dulu ya adik-adik. Kita tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan beribadah, Engkau yang menyertai memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau ada dan hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak-kakak di sini. Kita mau mulai ibadah kita mau bangkit berdiri. Semuanya kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lagu yang mengatakan Aku Istimewa. Adik-adik masih ingat kan waktu Natal kemarin kita nyanyi lagu ini. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa karena kata Tuhan. Haleluya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata siapa? Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa. Angkat tangannya. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi oleh apa? Oleh darah Yesus. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi lebih semangat semuanya nyanyi. Haleluya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus, ku berharga. Amin. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya. Halo, kita masih semangat,
masih mau memuji Tuhan, tetap adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu yang mengatakan ku daki-daki. Semuanya pakai gerakan ya, ikutin kakak-kakak di sini. Siap-siap. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta terbang, ku terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Semuanya ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkau Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Haleluya. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat lagu ini. Biasanya kita nyanyikan di gereja, tapi kita sekarang nyanyikan dari rumah masing-masing. Tapi kita percaya suara kita bisa menjadi satu di dalam Tuhan. Kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan percaya kita. Ku ingin selalu mendengar cerita dari Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
lagi sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah setiap kami, supaya cerita firman-Mu ini boleh kami mengerti, kami boleh lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, sebelum Kak Amos mau cerita, tadi kakak-kakak sudah mengingatkan, meskipun kita tidak ibadah di rumah, ibadah di gereja, tapi ibadah di rumah, tetapi sikap kita harus tetap benar-benar seperti ibadah di gereja. Nggak boleh lagi ada yang bercanda, nggak boleh ada lagi yang makan, ataupun sambil tiduran, tetapi dalam sikap duduk untuk dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, pernah nggak kita semua, adik-adik semua, ketika orang tua meminta tolong untuk melakukan sesuatu, contohnya untuk membersihkan taman, mengepel lantai, biasanya pasti adik-adik nggak semuanya iya ma, iya pak, tetapi kadang-kadang nggak mau, malas. Karena apa? Capek, susah, berat, sehingga kita merasa kita tidak mampu. Bahkan ketika kita diberikan tugas dari sekolah untuk mengerjakan soal-soal di rumah, kadang-kadang kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Sehingga kita meminta pertolongan sama teman, atau meminta bantuan dari orang tua, bahkan meminta bantuan dari tetangga. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kisah di dalam Alkitab, di mana dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah menyerah, tetapi dia berjuang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, adik-adik, kira-kira Kak Amos mau cerita tentang apa? Ayo, dijawab. Cerita apa? Musa? Bukan. Cerita apa? Daniel? Bukan. Daniel kan yang di gua singa. Cerita tentang Yunus? Bukan. Nah, penasaran kan? Nah, Kak Amos mau menceritakan tentang seorang yang ada di Alkitab di Perjanjian Baru. Namanya adalah Zakheus. Tahu nggak siapa Zakheus? Nah, Zakheus ini adalah seorang Ibrani, tetapi dia tugasnya yaitu memungut pajak kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, dan dia bekerja kepada orang-orang Romawi. Sehingga banyak orang-orang yang tidak senang kepada Zakheus. Banyak orang yang membenci Zakheus karena dia bersekutu, kompromi sama orang-orang Romawi yang menjajah mereka pada saat itu. Nah, adik-adik semua, kisah Zakheus ini ada di dalam Alkitab. Kita membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik baca ya sesudah Kak Amos cerita. Nah, Zakheus ini tinggal di Yeriko, sebuah kota yang ada di Israel pada saat itu. Karena pekerjaan Zakheus itu yaitu memungut pajak kepada orang-orang sebangsanya, sehingga hal itu membuat dia dibenci. Bukan hanya itu, Zakheus juga kadang-kadang berbuat curang. Yang tadinya harusnya dimintanya 100.000, dia kalikan 2. Kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 300.000. Yang harusnya 1.000 jadi goceng. Curang kan? Makanya banyak teman-teman banyak orang-orang yang tidak suka sama yang namanya Zakheus. Suatu waktu ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Zakheus mendengar dari rumahnya, kok banyak orang yang lari-lari. Ada yang sampai bawa itu naik keledai, naik kuda, bahkan naik gerobak. Ketika ditanya, weh, kemana? Mereka berkata, mau ketemu Yesus. Yesus siapa ya? Kok banyak orang yang penasaran mau ketemu sama Tuhan Yesus. Nah,
Karena saking penasarannya Zakheus, dia lari sekencang-kencangnya. Lari sekencang-kencangnya seperti apa? Begini kan? Bukan. Oh begini. Bukan. Terus gimana kalau lari kencang? Begini, sampai keluar keringat gitu. Terus dia nggak bisa menerobos orang banyak. Karena banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus. Terus dia lihat dari jauh. Sampai dia loncat-loncat gitu. Karena apa? Zakheus badannya pendek. Karena kebanyakan orang dia nggak bisa lihat dari sampai ke depan. Terus dia sampai ambil bangku. Dia naik bangku. Ya, nggak kelihatan juga. Terus dia ambil apa? Ambil batu. Dia berdiri di atas batu. Batunya goyang. Dia jatuh. Aduh, nggak bisa juga. Terus dia punya ide. Apa ya yang harus saya lakukan? Terus Zakheus berlari sekencang-kencangnya mendahului orang banyak. Lalu dia naik ke atas pohon ara. Nah, adik-adik semua, dari kisah ini kita belajar dua hal dari Zakheus. Yang pertama yaitu tidak pernah menyerah. Adik-adik semua, meskipun orang banyak mengejek dan mengabaikan Zakheus, dia tidak menyerah. Dia tidak, ambil pusing dah, nggak mau tahu dah. Biarpun orang, Zakheus, itu mah penjajah, itu mah orang, waduh, udah. Dia nggak peduli. Tetapi dia terus berlari mendahului orang banyak. Meskipun badannya pendek, itu tidak menghalangi Zakheus untuk ketemu Tuhan Yesus. Bahkan tidak peduli banyak orang yang menertawakan Zakheus. Zakheus pada saat itu orang kaya. Masa orang kaya naik pohon? Mestinya kan naik BMW, naik motor, naik mobil. Masa ini naik pohon? Nggak masuk di akal. Makanya banyak orang menertawakan Zakheus. Tetapi dari hal ini kita belajar yang pertama dari Zakheus, tidak pernah menyerah. Yang kedua, Zakheus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada satu perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Perubahan itu yaitu ketika sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang sombong. Karena apa? Dia orang kaya, apa-apa dia bisa beli semuanya. Mau makan Pizza Hut, dia bisa beli. Mau beli Dunkin Donut, dia bisa. Apalagi beli sepeda yang sekarang lagi itu, dia bisa. Sehingga dia sombong. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah menjadi orang yang rendah hati. Bukan hanya itu, Zakheus yang tadinya sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus suka merugikan orang banyak. Yang harusnya diambil pajaknya 1.000, ngambilnya 5.000. Yang harusnya 5.000 jadinya 10.000. Tetapi ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Bahkan apa yang sudah orang-orang yang sudah dia tipu, dia kembalikan 2 kali lipat. Nah, adik-adik semua, hari ini kita berada pada masa yang sangat sulit. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang di sekolah. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di gereja. Karena apa? Karena virus corona. Sudah berbulan-bulan kita harus keluar dari zona yang nyaman. Yang harusnya setiap hari Senin sampai Jumat ataupun Sabtu kita bertemu dengan teman-teman. Tetapi hari ini kita tidak bisa melakukannya. Hari Minggu harusnya kita pergi ke gereja bertemu dengan teman-teman kita. Kita tidak bisa lakukan karena corona. Nah, kita belajar dari Zakheus, dia tidak menyerah. Meskipun virus ini membuat kita tidak bisa keluar rumah, harus di rumah saja. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa membantu orang tua kita. Kita bisa membaca Alkitab. Bahkan terlebih lagi, kita bisa mendoakan teman-teman kita, baik teman-teman yang di sekolah, teman-teman yang di gereja, ataupun mendoakan negeri ini supaya kelak virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa beribadah seperti semula.
kita bisa ketemu, kita bisa memuji Tuhan. Adik-adik semua, sebelum Kak Amos tutup cerita firman Tuhan hari ini, Kak Amos mengajak kita membaca di dalam Yesaya 55 ayat 6 sebagai ayat hafalan. Kak Amos akan baca ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ada ayat hafalan ini menjadi kuis kepada kita semua, kepada anak-anak sekolah minggu, untuk sesegera mungkin mengirimkan videonya, menghafal ayat ini, dimulai dari alamat sampai ke isinya, lalu dikirimkan ke WA, ke nomor yang ada di bawah sini. Paling telat, paling lama, hari Senin. Siapa cepat, dia dapat hadiahnya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diperdengarkan satu bagian kebenaran firman Tuhan tentang seorang Zakheus yang tidak pernah menyerah dengan keadaan yang terjadi dalam hidupnya untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hal ini juga ya Tuhan menjadi pelajaran penting untuk kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di GBI Soleh Ali, untuk tidak berputus asa, tidak menyerah dengan keadaan yang sedang terjadi. Meskipun anak-anak sekolah minggu saat ini berada di rumah, tetapi satu hal yang kami bisa lakukan, yaitu membantu orang tua, bahkan membaca firman Tuhan dan mendoakan rekan-rekan kami, teman-teman sekolah kami, bahkan mendoakan negeri kami ya Tuhan, supaya kelak bebas dari corona ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan sepanjang perjalanan hidup kami seminggu ke depan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai setiap kami. Berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.